Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setiap kali kita sholat membaca surat Al-Fatihah. Di antara ayat yang kita baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wajib dibaca, kalau nggak dibaca nggak sah sholat. Hanya kepada Engkau, ya Allah, kami beribadah, tunduk, patuh, taat pada aturan. Dan hanya kepada Engkau, ya Allah, kami mohon perlindungan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam pembahasan akidah, ilmu tauhid disebutnya tauhid uluhiyah. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Ketaatan, kepatuhan, tunduk pada aturan. Itu yang disebut dengan ibadah. Bagian dari ibadah adalah memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa. Doa huwal ibadah. Doa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala itulah ibadah. Bahkan doa mukhul ibadah. Doa itu adalah inti dari ibadah. Bahkan sholat itu sendiri secara bahasa artinya doa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dapat memberikan sesuatu kebaikan kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberikan sesuatu yang membahayakan kecuali Allah. Keimanan kita terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala, dialah sebagai pencipta, dialah sebagai pemelihara, dialah sebagai pengatur yang memberikan rizki dan segala-galanya. Tauhid rububiyah dilanjutkan dengan tauhid uluhiyah. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwa tidak ada yang berhak untuk disembah, ditaati, dipatuhi, diikuti yang disebut ibadah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di saat kita meminta, punya hajat, banyak keperluan, ya, banyak keinginan, tidak ada tempat untuk meminta kecuali pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai hamba-hambanya yang terus-menerus gak berhenti-berhenti doa, gak bosan-bosan berdoa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala urusannya selalu berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang besar maupun yang kecil. Karena segala sesuatu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang memiliki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita meminta, mintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta sya'sa'ana lihi. Dalam hadis disebutkan sampai-sampai tali sendal putus pun diadukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan putus itu tali sendal kalau Allah tidak menghendakinya. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat membeli sendal karena Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada kita. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta al-mirh. Dalam hadis disebutkan sampai urusan dapur.
Di dapur sudah habis garam. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan garam siapa? Allah. Garam laut atau garam gunung? Semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mau besar, yang kecil sama saja. Kita mengimani Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Dan kita juga mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan garam. Kalau kita tidak percaya bahwa garam bukan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ada makhluk yang bisa membuat garam, maka kafir sudah keluar dari Islam, bukan orang mukmin lagi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terutama di saat-saat kita menghadapi kesulitan seperti kita sekarang ini. Sudah melewati 1 tahun masa wabah, corona, pandemi. Selain kita ikhtiar secara medis, menjaga protokol kesehatan, kalau ternyata kita bagian yang diminta untuk ikut vaksin, ikut. Bagian ikhtiar manusia. Selama vaksin itu halal, selama vaksin itu aman. Tapi ada satu obat atau sarana terapi pengobatan yang jauh lebih besar, lebih efektif. Yaitu minta kepada Allah, berdoa. Minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Vaksin gak ada artinya kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan, tidak efektif. Dan seterusnya. Kita sudah ketat protokol kesehatan dan seterusnya. Kalau kena virus ya kena aja. Tetapi bukan berarti kita abai lalai. Ketika kita abai dan lalai, itu bagian dari melanggar atau menyalahi perintah sunatullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk minta bantuan, pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah, minta kepada Allah. Dengan perantaraan apa? Dengan wasilah apa? Dalam pembahasan doa ada yang disebut dengan tawasul. Minta kepada Allah dengan perantaraan sesuatu, di antaranya amal soleh. Di antara amal soleh itu adalah bis-sabri was-shalah. Ayat 153 surat Baqarah, ayat yang lain ayat 45 surat Baqarah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta bantuan, pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraan, dengan media, dengan wasilah sabar dan salat. Imam Mujahid sebagaimana diriwayatkan Imam At-Tabari, di antara maksud dari sabar adalah puasa. Dalam hadis sebut as-sabru huwas shalah. As-sabru nisfusya. Yang dimaksud dengan sabar adalah puasa. Ketika kita menghadapi kesulitan, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan puasa, itu lebih dekat, lebih mustajab ketika kita berdoa, ketika kita meminta. Di antara doa yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, doa us-shaim. Doa orang yang sedang puasa.
terutama inda fitrihi, di saat dia berbuka puasa. Coba kita perbanyak wasilah, media untuk mendekatkan diri, untuk meminta kepada Allah agar permintaan kita lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan saum. Sabar. Apalagi kita berada di bulan Rajab, sudah tanggal 21 Rajab. Sudah dekat Ramadan. Berarti Rajab 9 hari lagi, Sya'ban. Baru setelah itu Ramadan. 1 bulan 10 hari lah kita, kurang lebih begitu. Kita akan masuk bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup pada bulan Ramadan, insyaallah. Diberikan kesehatan, diberikan rezeki, diberikan kekuatan, insyaallah kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan berbagai keutamaan yang luar biasa. Banyak-banyak berpuasa saat ini. Mempersiapkan diri untuk menyambut Ramadan dengan puasa dan menjadikan saum sebagai media untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar doa-doa kita lebih cepat dikabulkan, agar penyakit yang ada, wabah corona dan seterusnya, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan puasa. Itulah kelebihan orang-orang yang beriman. Ketika ada masalah, segera merapat mendekat pada Allah Subhanahu wa taala dengan media, diantaranya adalah saum. Mari kita perbanyak saum sunnah, apalagi sekarang bulan Rajab. Bulan Rajab itu di antara bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara puasa yang paling afdal setelah bulan Ramadan adalah puasa di hari-hari atau di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya bulan Rajab. Mulai sudah puasa sunnah untuk menyambut Ramadan. Selain kita punya hajat, banyak masalah, banyak problem, banyak keinginan, kesulitan dan seterusnya, kita minta melalui saum kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala kebutuhan hidup kita dunia maupun akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, wassalah, dengan salat. Di bulan Ramadan juga dianjurkan, disunahkan sunnah muakkadah salat tarawih. Qiyamul Lail, selain Qiyamul Lail itu memang sunnah muakkadah setiap malam sepanjang tahun, tapi pada bulan Ramadan lebih kuat lagi. Maka pada hari-hari atau bulan-bulan, malam-malam di hari-hari seperti ini, apalagi kita menghadapi masalah, problem, banyak kesulitan-kesulitan yang sifatnya pribadi, keluarga, masyarakat, ekonomi, politik, hukum dan seterusnya, hanya Allah yang akan memberikan solusinya. Dengan sholat, terutama qiyamul lail. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila menghadapi masalah apa saja, iza hazabahu amrun badara ila shalah. Dalam riwayat lain, faza'a. Artinya, apabila ada masalah, segera, tidak ditunda-tunda lagi, langsung sholat. Sholat sebagai media untuk mencari solusi dari segala masalah problematika yang kita hadapi. Termasuk sakit, penyakit. Dalam hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bi qiyamil lail." Kalian harus lakukan salat malam. Fa innaha da'bus sholihin qablakum. Salat malam itu tradisi, sudah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kamu. Kalau ingin kamu menjadi orang yang soleh, ya salat malam. Wa qurbatun ila rabbikum, sebagai sarana pendekatan kepada Rabb kamu, Tuhan kamu. Wa manhatun anisayyi'at, dengan qiyamul lail, dengan salat secara umum dapat menghapus dosa-dosa yang kita lakukan. Yang terakhir,
wa matradatun liddai anil jismi. Hadis sahih. Salat malam dengan salat malam dapat mengusir penyakit yang ada dalam diri kita, penyakit fisik. Bukan hanya penyakit psikis. Penyakit fisik. Mengusir penyakit yang ada pada diri kamu, yang kamu derita. Penyakit apa aja? Apakah fisik maupun non fisik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perbanyak salat, minta kepada Allah Subhanahu wa taala selain sarana-sarana medis yang harus kita ikuti. Pada satu kesempatan di masjid, Abu Hurairah radhiyallahu anhu sedang kesakitan karena mules perut. Kelihatan dari wajahnya, Rasulullah SAW bertanya, sedang apa kamu? Kenapa kamu sakit? Abu Hurairah jawab, iya Rasulullah, saya sakit perut. Apa kata Rasul? Kum, bangun, diri. Ngapain? Salat. Lakukan salat. Fa inna bis salati dawa syifa. Ketika kamu melakukan salat, di waktu salat atau dengan salat, kamu akan mendapatkan obat. Secara salat itu sebagai salah satu terapi untuk pengobatan. Dengan kita dekat pada Allah, tenang jiwa, maka imunitas kuat. Cepat, kalaupun sakit, cepat sembuhnya kalau kita dekat pada Allah Subhanahu wa taala, jiwa kita tenang. Tidak ada yang paling menjadikan kita tenang selain dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Sarana yang paling efektif adalah dengan sholat, terutama ketika sholat di waktu sujud. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperpanjang sujudnya di waktu sholatnya di waktu sujud. Sujud di waktu sholat. Terlepas dari teori-teori medis kesehatan bahwa segala penyakit akan keluar ketika kita sujud lama. Ada teori proni. Kalau kita membaca teori-teori kesehatan, kekuatan fisik atau kesehatan kita terletak pada kekuatan kaki. Kalau kaki kita sudah terlatih berdiri lama qiyamul lail, insya Allah secara fisik kuat. Gitu masalah kita adalah diantaranya yang pertama indikasi bahwa kita sudah banyak penyakit. Coba saja kita rasakan sakit kaki, encok, pegal, macam-macam, rematik. Itu indikasi bahwa kita sudah lemah. Maka kita harus perbanyak diantaranya dengan sholat. Bukan berarti olahraga, jalan kaki, jogging bisa menggantikan sholat. Bukan itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar masalah-masalah yang kita hadapi cepat selesai diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita akan menghadapi bulan Ramadan, bulan yang sangat istimewa. Cara menghadapi atau menyambut bulan Ramadan hanya dengan ibadah, dengan saum, dengan salat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim. Wastaghfiruh innahu huwas samiul alim.